Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Faisal dengan NIM 493 30461. Di sini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan praktik dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu dengan mempraktekkan beberapa perintah untuk command prompt atau CMD, yaitu sebanyak 20 perintah. Untuk perintah sendiri, yang pertama adalah perintah cd. cd di dalam CMD itu digunakan untuk berpindah direktori. Langsung saja kita masuk ke dalam layar perekaman CMD-nya. Di sini kita akan mempraktikkan cd, perintah cd sendiri. Untuk saat ini kita berada di dalam direktori Windows dan di folder sistem 32 atau direktori sistem 32. Untuk kembali ke direktori akar atau direktori awal, kita ketikkan cd garis miring terbalik ya teman-teman ya. Kemudian jika sudah, kita ketik untuk kembali lagi ke Windows dan sistem 32, yaitu cd Windows seperti ini. Kemudian cd sistem 32. Nah, jika sudah, kemudian ini untuk implementasi perintah cd. Kemudian untuk yang kedua adalah perintah cls. cls digunakan untuk membersihkan layar dari CMD itu sendiri, yaitu untuk penulisannya hanya diketik cls. Jika sudah, semua yang tadi ada di atas itu menghilang ya, atau sudah dihapus. Kemudian perintah yang ketiga adalah cls/tanda tanya. cls/tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan informasi dalam informasi bantuan dalam penggunaan perintah cls. Kita ketik perintahnya cls/ kemudian seperti ini. Nah, berarti ini adalah perintah untuk clear still screen. Nah, jika sudah, kemudian perintah yang selanjutnya adalah perintah dir/tanda tanya. Di sini sama seperti cls/tanda tanya, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi bantuan terkait dengan perintah dir, yaitu seperti ini. Sebentar. Ya, betul. Untuk perintah dir yaitu direktori. Perintah direktori itu untuk melihat semua isi file atau isi folder yang ada di dalam suatu direktori. Misal kita di sistem 32 ini, berarti nanti semua yang ada di sistem 32 itu akan tertampil dalam CMD jika kita mengetikkan perintah dir. Sedangkan kita diminta untuk mengetikkan perintah dir/tanda tanya. Nah, di sini akan muncul beberapa panduan seperti nama, kemudian shortcut key untuk masuk ke dokumen secara cepat, kemudian press any key to continue. Jika sudah, perintah selanjutnya adalah ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi dari semua adapter jaringan. Contohnya seperti ini, ipconfig. Di sini sudah tertampil semua seperti Ethernet adapter, kemudian wireless LAN atau WiFi yang pertama, kemudian yang kedua wireless LAN adapter LAN ya, kemudian wireless LAN adapter WiFi. Yang di sana yang pertama adalah adapter lokal area network, kemudian ada Bluetooth. Untuk perintah selanjutnya adalah ipconfig/al. ipconfig/al ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang semua adapter jaringan. Nah, seperti ini. Di sini sangat rinci. Bedanya dengan ipconfig yang pertama adalah jika ini hanya secara garis besarnya, sedangkan di ipconfig/al ini kita ditunjukkan semua daripada ipconfig semua adapter yang ada pada perangkat kita.
Kemudian selanjutnya adalah ipconfig release. ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang ada dalam adapter jaringan. Seperti contohnya seperti ini penulisannya, config release seperti ini. Nah, di sini semua dirilis ya. Dikarenakan saya tidak secara spesifik menggunakan LAN atau apa menggunakan WiFi atau apa, jadi munculnya seperti ini. Kemudian ada perintah ipconfig renew. ipconfig renew itu untuk meminta alamat IP dari server DHCP yang sebelumnya dilepaskan dengan perintah ipconfig release tadi. Penulisannya adalah seperti ini, renew. Nah, dikarenakan tidak rilis ya tadi ya, tidak meriliskan apapun, jadi munculnya hampir sama, cuman mungkin lebih detail. Seperti ini di adapter WiFi, IPv4 subnet sama default gateway-nya itu masih muncul semua. Kemudian selanjutnya adalah ipconfig display DNS. Di sini digunakan untuk menampilkan daftar nama domain dari alamat IP yang telah di-cache atau sudah terdaftar. Penulisannya adalah seperti ini, config display DNS. Iya, ternyata sangat banyak ya teman-teman ya. Ini bukan error, tenang saja. Ini adalah semua alamat atau ipconfig dari semua aplikasi yang sudah terdaftar ya, nama domainnya. Kemudian ada perintah ipconfig flush DNS. Itu untuk membantu mengatasi resolusi nama dengan menghapus semua entry DNS yang sudah disimpan. Biasanya perintah ini digunakan untuk menormalkan jaringan kembali. Biasanya ada jaringan-jaringan yang tersendat sehingga harus di flush. Seperti itu. Perintahnya adalah seperti ini. Flush DNS. Nah, di sini Windows IP configuration successfully flush. Nah, jika sudah, ini sudah selesai di flush ya. Kemudian ipconfig register DNS. Di sini digunakan untuk memperbarui alamat IP pada catatan DNS di server DNS lokal. Contoh penulisannya adalah ipconfig register DNS seperti ini. Nah, di sini registration of DNS for all adapter has been initiated. Artinya sudah terinisiasi atau sudah dikenal ya. Jadi tidak perlu untuk meregister kembali, ataupun nanti jika memang ada bisa dicari lebih lanjut untuk register DNS-nya. Kemudian perintah selanjutnya adalah perintah ping. Ping di sini untuk menguji konektivitas jaringan tertentu. Contoh dari jaringan komputer kita atau perangkat kita ke suatu website. Sebagai contoh, saya gunakan dengan website google.com ping google.com. Nah, di sini biasanya hanya ada 4 kali loop paketnya, dan di sini ditampilkan dari waktu yang dibutuhkan, kemudian TTL-nya. Ternyata di sini TTL-nya stabil dan waktunya tidak jauh berbeda. Berarti bisa dikatakan konektivitas kita terhadap website Google itu stabil ya teman-teman. Kemudian untuk netstat digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi yang aktif. Contohnya adalah netstat strip A. Nah,
Ini adalah jaringannya aktif ya teman-teman ya. Local address, kemudian foreign address, dan state ini adalah statusnya. Listening, kemudian established yaitu stabil, kemudian ini protokolnya ternyata TCP. Seperti itu. Jika kita tunggu ini lumayan lama, untuk mempersingkat waktu kita bisa gunakan Ctrl C ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tracer ini digunakan untuk melacak jalur paket data ke tujuan tertentu. Seperti halnya dengan ping tadi, kita bisa gunakan langsung ke Google ya. Tracer Google seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan over a maximum of 30 hops. Seperti itu. Nah, jika kita tunggu ini lumayan lama, sehingga kita bisa percepat dengan shortcut tadi, yaitu Ctrl C. Kemudian perintah selanjutnya adalah pad ping. Di sini pad ping itu digunakan untuk mengukur latensi dan kehilangan atau loss paket di setiap hop ya. Jadi hampir sama penggunaannya itu untuk memping suatu tujuan tertentu, sama seperti ping tracer ya. Kita gunakan kembali Google ya, ping google.com. Di sini tracing route to google.com. Nah, di sini kita bisa melacak loss paketnya ya, apa saja sih yang hilang atau yang membuat jaringan kita itu agak terganggu dengan server Google atau alamat Google. Jika kita tunggu sampai 30 ini lumayan lama, jadi kita skip langsung. Nah, jika sudah, perintah selanjutnya adalah nslookup, dilakukan untuk melakukan query atau menghitung ya terhadap server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP yang digunakan. Contoh penggunanya adalah seperti berikut. Nah, di sini sudah terbuka ya, atau sudah tampil seperti server, kemudian alamat addressnya, kemudian request timeoutnya, kemudian addressesnya muncul semua di sini. Kemudian yang perintah selanjutnya adalah netsh, digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada sistem operasi Windows. Biasanya di sini digunakan untuk menonaktifkan firewall di setiap jaringan atau apa. Jadi penggunaannya adalah seperti ini. Kemudian nanti ditambahkan misalkan apa seperti itu jika hanya netsh-nya aja. Nah, ini nanti di sini diketikkan untuk misalkan mematikan firewallnya atau apa. Jika sudah, kita ketik quit. Nah, akan kembali ke akar awal tadi. Kemudian yang terakhir bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah route ini untuk menampilkan atau memodifikasi table routing IP pada komputer atau perangkat kita ya. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Nah, di sini route print sudah muncul semua ya, apa saja routing IP yang terdaftar pada perangkat kita. Kemudian yang terakhir adalah net ini digunakan sebagai utilitas multifungsi untuk mengelola koneksi jaringan ya dari berbagai sumber daya. Contoh penulisannya adalah net share seperti ini. Di sini digunakan untuk melihat kita berbagi jaringan kepada siapa saja, seperti itu. Sudah muncul net share seperti ini.
Untuk semua perintah dalam tugas sudah kita praktekkan semua. Bila mana ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam penulisan atau penjelasan, saya mohon koreksi dan bimbingannya, dan saya mengucapkan maaf bila mana terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.